Undang-undang bermedia digital diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat dalam pasal 27-37 Undang-Undang ITE, di mana apabila larangan tersebut dilanggar dapat dikenakan hukuman pidana dan sanksi sesuai dengan pasal 45-51 Undang-Undang ITE. Etika bermedia digital yaitu pertama, menggunakan internet dengan hal yang positif. Yang kedua, melindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan. Yang ketiga, harus berpikir dengan hati-hati sebelum memposting sesuatu. Dan yang keempat, menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Ada 6 tips etika dalam berinternet. Yang pertama, menghindari penyebaran hoax. Yang kedua, menggunakan internet secara cerdas, kreatif, dan produktif. Yang ketiga, menghindari penggunaan bahasa yang berbau sara. Yang keempat, menghindari tautan yang tidak relevan. Yang kelima, menggunakan bahasa yang sopan. Dan yang keenam, menghindari mengumbar data pribadi. Ada 8 cara membedakan hoax atau bukan, yaitu dengan pemilihan kata-kata yang janggal secara persuasif dan memaksa, seperti sebarkanlah, viralkanlah, dan sejenisnya. Judul berita biasanya ditulis dengan nada proaktif, di mana bersumber dari berita yang kurang familiar, dan desain laman yang aneh, menggunakan huruf-huruf besar dan tanda seru, tidak ada kejelasan informasi soal waktu, dan berisi opini seseorang dan bukan fakta. Dasar 3. Pengetahuan dasar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi, menjunjung nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dasar 4. Pengetahuan dasar yang mendorong perilaku konsumsi sehat, menabung, mencintai produk dalam negeri, dan kegiatan produktif lainnya. Bangsa Indonesia diwajibkan untuk memiliki sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Keduanya menjadi landasan yang kuat dalam bersosialisasi di masyarakat, baik secara tatap muka maupun melalui kegiatan dalam jaringan. Contoh dari budaya bermedia digital yang pertama, mampu mempromosikan produk-produk lokal ke media sosial sehingga dikenal banyak orang. Yang kedua, sharing kegiatan sehari-hari di media sosial yang bersifat positif bagi masyarakat pengguna media sosial. Yang ketiga, memberi kesempatan untuk setiap orang berpendapat dan berekspresi di ruang digital. Dan yang terakhir, bangga memakai produk-produk lokal serta mempromosikannya ke media sosial. Selama bermain media sosial, ada etika yang harus kita terapkan. Dalam berkomentar, ada baiknya kita menggunakan bahasa yang baik dan memberikan tanggapan yang membangun. Sebelum berkomentar di media sosial, kita juga harus berpikir dulu, apakah apa yang kita tulis ini baik dan tidak menyinggung orang lain. Selain menjaga tata krama saat bermedia sosial, kita juga harus dapat membedakan informasi apa saja yang mengandung hoaks dan tidak sejalan dengan memfilter informasi yang akan kita bagikan. Sebaiknya kita tidak membagikan informasi yang bersifat mengandung pornografi, sara, dan hoaks. Serta sebaiknya kita, sebelum menyebarkan informasi, sebaiknya kita mengecek kembali informasi yang kita peroleh di media sosial melalui aplikasi seperti Turnback Hoax, cekfakta.com, BEP, Hoax Booster Tools, atau yang biasa disebut HBT, dan lain-lain. Di dalam etika bermedia digital, kita juga harus mengenal pengetahuan dasar. Apa itu? Yaitu pengetahuan dasar tentang berinteraksi, pengetahuan berpartisipasi dan kolaborasi. Berinteraksi di dalam bermedia digital, tentunya kita harus berhati-hati dalam menggunakan gaya bahasa. Kenapa? Karena apabila gaya bahasa yang sudah kita sampaikan dengan baik saja pun bisa disalahartikan. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan gaya bahasa kita dalam berinteraksi dalam media digital demi menuju kesantunan dan kesopanan dalam bermedia digital. Ini sangat penting dilakukan kita semua yang bermedia digital, khususnya media sosial. Ini bertujuan juga untuk kedamaian dan keramahan di dalam bermedia digital.
Selanjutnya yaitu berpartisipasi. Tentunya kita memiliki jiwa atau sifat yang sangat ingin membagikan atau men-share informasi yang baru kepada rekan kita, keluarga, atau sanak famili terdekat kita. Di dalam membagikan itu kita harus berhati-hati membagikan informasi. Kalau perlu, kita cek terlebih dahulu dengan teliti. Kita harus kritis terhadap informasi baru yang kita dapatkan, yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Sebelum kita men-sharing, apabila sudah kita cross-check belum pantas untuk di-share, maka stop di kita. Tidak perlu kita share ke orang-orang terdekat kita. Dan ketiga yaitu kolaborasi. Bagaimana kita menghargai ide atau karya orang lain. Kita sering dalam bermedia digital ini menggunakan musik atau quote atau karya orang lain, tapi kita lupa untuk menyertakan siapa nama pemilik karya tersebut. Oleh karena itu dalam bermedia digital seyogianya kita untuk menyertai nama pemilik dari karya tersebut demi mencapai kebebasan dan kedamaian dalam bermedia digital. Yang keempat berkaitan dengan transaksi elektronik dan berdagang di ruang digital. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya yang diatur dalam PP nomor 71 tahun 2019 tentang sistem dan transaksi elektronik. Dan yang kedua adalah perdagangan melalui sistem elektronik atau biasa disingkat PMSE, adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang diatur dalam PP nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Dengan memahami dan mengimplementasikan kedua peraturan tersebut, maka baik penjual maupun pembeli dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman.